Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Saudari Bernadetta Astrid. Baik, terima kasih. Masukannya hampir sama ya, seperti yang juga saya sarankan kepada saudara Idrus. Di latar belakang masalah ini, Astrid masih belum mengungkapkan fakta. Ya, jadi tolong latar belakang masalah ini direvisi. Anda itu menjelaskan, menyajikan data. Bukan menjelaskan ya, menyajikan data. Data apa? Data prasurvei. Yaitu data-data tentang fenomena, yang menunjukkan adanya fenomena. Itu data-data indikator. Itu. Jangan sekali-sekali langsung menyebut variabel. Itu sama aja kayak anak belum lahir udah dikasih nama Bernadette misalkan. Ini anaknya belum lahir, kan lahir dulu baru dikasih nama, kan gitu. Ini juga begitu ya, latar belakang masalah. Anda hanya menyajikan data. Anda tidak berhak menyimpulkan. Anda belum berhak menjustifikasi. Di latar belakang masalah ini Anda tidak punya hak untuk memberikan pendapat apapun. Jadi Anda harus bisa menjaga jarak antara data dengan Anda sebagai peneliti. Kecuali jenis-jenis penelitian tertentu, penelitian interpretif. Yang namanya penelitian interpretif itu justru antara data dengan peneliti harus sangat dekat, harus membaur. Contohnya penelitian seperti apa? Misalkan seorang sosiolog meneliti gelandangan, meneliti pengemis. Ini kalau bisa ikut juga hidup di kolong jembatan berapa hari, tidur dengan mereka sambil merasakan bagaimana hidup seperti mereka. Itu interpretif namanya. Jadi antara peneliti dengan data itu harus sangat dekat. Peneliti harus bisa merasakan. Gitu. Tapi kalau ini enggak, justru Anda harus menjaga jarak. Nah itu ya, jadi sekali lagi latar belakang masalah Anda harus mengungkapkan fakta, bukan mengungkapkan teori. Ini hampir teori semua ini si Bernadetta ini, si Astrid belum menyajikan data satupun. Kalau Idrus tadi agak mending ya, ada beberapa data meskipun data itu juga tidak terlalu berhubungan dengan fenomena sebenarnya. Tapi ini nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti saya ajari datanya seperti apa. Kadang-kadang mahasiswa bingung juga. Data yang mana yang dimaksud gitu. Nah, ini judul langsung muncul tiba-tiba. Jadi judulnya muncul seperti jatuhnya bintang dari langit. Tidak ada gempa, tidak ada kiamat, tahu-tahu ada meteor jatuh di Kebayoran Lama dekat Usni. Nah ini judulnya juga begitu ini ya. Judul itu akan muncul kalau jadi gini urutannya. Tadi berdasarkan indikator-indikator itu yang disajikan di latar belakang masalah. Nanti sejumlah indikator diidentifikasi. Ini masuk dalam dimensi atau variabel apa aja ini? Oh, ini masuk dalam dimensi gaya kepemimpinan variabel kepemimpinan, ini variabel budaya organisasi, ini variabel kepuasan, ini variabel kinerja. Nah setelah itu Anda cari jurnal di teori, cari teori. Oh ternyata 4 variabel ini ada keterkaitan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Keterkaitannya bagaimana?
Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui kepuasan dan lain sebagainya. Itu barulah muncul judul. Jadi ada prosesnya judul itu. Tidak muncul tiba-tiba seperti jatuhnya bintang dari langit. Kemudian masuk bab 2 ini. Teori budaya organisasi. Jadi gini ya, prinsipnya membuat bab 2 tinjauan teori itu. Tinjauan teori itu Anda kompilasi di bab 2 dengan maksud digunakan untuk membahas hasil penelitianmu di bab 4 nanti. Jadi kalau Anda mengungkapkan teori itu benar-benar teori itu memang nanti dibutuhkan untuk membahas. Kalau sekiranya tidak digunakan untuk membahas atau tidak terlalu penting kaitannya dengan bahan untuk membahas hasil penelitian, nggak usah dimasukin. Maksud saya ini tolong ditinjau kembali teori-teori budaya organisasi, apakah memang diperlukan di tesismu ini. Apakah memang benar-benar diperlukan untuk membahas hasil penelitian. Kalau saran saya, ada banyak hal yang harus dimasukkan di sini, seperti tipologi budaya organisasi. Pasti setiap organisasi punya tipe budaya organisasi yang beda-beda. Jadi budaya organisasi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Adanya sesuai atau tidak. Tipenya ini bagaimana, kan gitu. Nah ini tolong ini justru harus dimasukkan. Nah itu karena nanti Anda bisa mengidentifikasi setelah temuan ini budaya organisasi tipenya tipe apa. Tipe adaptif, tipe budaya yang kuat, tipe budaya yang stabil dan lain sebagainya. Gitu. Berlaku juga untuk variabel-variabel yang lain seperti gaya kepemimpinan. Ini tolong juga sebut macam-macam gaya kepemimpinan sehingga nanti hasil penelitianmu itu bisa mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan di tempat penelitian itu adalah gaya kepemimpinan transformasional misalnya, gaya kepemimpinan transaksional misalkan, gaya kepemimpinan karismatik misalkan itu. Nah, ini yang perlu dimasukkan ya di dalam bab 2. Kemudian selanjutnya tentang teori kepuasan. Ini tolong juga diperhatikan. Ada sejumlah teori kepuasan kerja. Mana yang paling relevan yang dibutuhkan untuk membahas dalam tesis ini. Karena ada banyak nih tentang kepuasan ini. Anda menyebutkan ada teori 2 faktor. Pertanyaan saya, benarkah teori ini memang benar-benar digunakan untuk pembahasan pada tesismu ini? Nah ini pertanyaannya itu. Saya tidak menyalahkan bahwa ini harus diganti, tapi saya hanya mengingatkan bahwa tolong perhatikan di dalam mengambil teori-teori itu sekiranya memang perlu digunakan untuk membahas, ambil. Tapi kalau tidak, nggak ada gunanya dimasukkan di bab 2. Kemudian penelitian sebelumnya, halaman 45. Anda menyebutkan penelitian sebelumnya. Ini maksudnya apa sebenarnya yang Anda maksud? Anda menyajikan tabel nih. Tabel yang berisi rangkuman penelitian sebelumnya. Ini maksudnya apa? Kalau yang Anda maksud itu Anda ingin menunjukkan bahwa penelitianmu itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau riset gap. Justru yang paling pokok itu adalah uraianmu tentang perbedaan-perbedaan itu. Uraianmu tentang ini loh keunggulan-keunggulan atau kebaruan-kebaruan dari penelitianku dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi bukan rentetan timeline dari penelitian-penelitian sebelumnya, ini dari si A menghasilkan ini dilakukan di sini, bukan itu kan hanya pendukung, data pendukung bahwa Anda ingin menunjukkan sejumlah hasil penelitian yang mana ada kebaruan di proposalmu itu. Itu namanya kata lainnya itu adalah state of the art.
atau semacam novelty, temuan tapi baru berdasarkan kajian literatur. Temuan baru berdasarkan teori, temuan baru berdasarkan studi eksplorasi hasil-hasil literatur dan teori. Nah, itu. Sehingga Anda bisa meyakinkan kepada peneliti lain atau kepada pembaca bahwa proposalmu ini layak dilakukan penelitian. Ini ceritanya kalau kita bicara ideal. Setelah kita seminar ini kan kami sidang dan memutuskan apakah proposal ini layak dilakukan, dilanjutkan, layak atau tidak, kan gitu. Nah, intinya itu di state of the art ini. Kemudian halaman 53, hipotesis penelitian. Ini belum bicara hipotesis. Jadi setelah state of the art, ini mungkin yang Anda maksud adalah keterkaitan antar variabel. Hubungan antar variabel. Jadi Anda berbicara hubungan antar variabel dari 4 variabel itu hubungannya bagaimana? Berdasarkan kajian-kajian hasil penelitian terdahulu, berdasarkan teori-teori. Itu namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu digabung semuanya membentuk model penelitian. Disitulah baru lahir hipotesis. Itu. Ini tolong mungkin sebenarnya hanya masalah subjudul ya. Subjudul misalnya ini hipotesis penelitian, ya ganti aja ditulis hubungan antar variabel. Itu. Kemudian halaman 63, operasionalisasi variabel, tabel 3.1. Ini hanya catatan aja, tolong di cross check kembali dengan bab 2. Di mana bab 2 di situ membahas definisi variabel, dimensi dan indikator. Karena apa? Operasionalisasi variabel ini, tabel operasionalisasi variabel ini merupakan intisari dari bab 2 tadi yang saya sebut, khususnya bab 2 yang membicarakan masalah definisi variabel, dimensi dan indikator. Ya. Karena ini penting, ini sekedar info aja Pak Edi Siregar dan Pak Guston bahwa kedua mahasiswa ini insya Allah kuesioner sudah bisa dibilang 95% sudah oke. Tinggal nanti akan saya koreksi satu kali lagi. Kemudian metode pengumpulan data halaman 66. Jadi Anda kalau bicara metode pengumpulan data itu sebenarnya bicara tentang apa? Metode pengumpulan data itu berarti Anda berbicara tentang instrumen. Nah, bukan jenis-jenis penelitian. Ada ini di sini kan disebut ada penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, field research, ya. Bukan, tapi bicara tentang instrumen, yaitu di bawah nih udah bener nih, wawancara, observasi dan kuesioner. Nah, hanya saja di akhir cerita ini, setelah Anda bahas kuesioner ini, Anda tulis di sini dalam penelitian ini instrumen yang saya gunakan adalah berupa apa? Kuesioner atau metode pengumpulan data yang saya gunakan itu adalah kuesioner atau wawancara, ya terserah yang mana yang digunakan. Kemudian sumber data. Sumber data juga demikian. Di sini ada data primer, ada data sekunder. Ya. Anda jelaskan bahwa jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah data primer misalkan. Nah, saya rasa dari saya sementara itu Pak Edi Siregar cukup banyak, tapi ya saya rasa nanti bisa kejangkau oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk diperbaiki. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.